Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama, tentunya dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah nanti akan kita lanjut dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadirkan kepada suri tauladan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa selalu bersalawat kepadanya, kelak di yaumil mahsyar kitalah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan tentunya Bapak Al-Ustaz yang sudah hadir di hadapan kita bersama-sama. Kemudian yang saya hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz, marilah kita sama-sama memulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segenap hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli wassallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Hai orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Surat Fatir ayat 35. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bertemu kembali, dan insyaallah kita akan mendiskusikan topik sebagaimana yang sudah di-share tadi, yaitu materi akidah. Dan pada malam ini saya ingin mengajak kita mendiskusikan topik ma'ani la ilaha illallah, makna-makna kalimat tauhid. Pertama saya perlu sampaikan bahwa sistematika belajar sama indikator keberhasilan seorang bertauhid ini berbeda. Karena sistematika belajar madrasah yang beda, sistematikanya beda, yang sudah pernah saya sampaikan. Misalnya akidah itu punya mazhab Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Wahabiyah, Asy'ariyah. Dalam lintasan sejarah sampai awal tahun 1900-an itu pertarungan atau perdebatan di seputar mana yang paling benar mazhab itu tidak ada. Perbedaan mazhab secara politik, misalnya Sunni Syiah di Pakistan itu berdarah-darah itu. Yang paling di antara negara yang paling berdarah-darah perbedaan mazhab itu. Ya. Dan memang akhirnya bisa saya katakan bahwa umat Islam yang paling rumit itu bersaudara. Saya jujur, serius, kalau boleh dibilang serius, saya tidak sedang bercanda. 2 hari ini secara ruhiyah fisik saya melemah, berangkat dari pemikiran, mungkin karena terlalu banyak lihat sosmed juga ya. Pertarungan pilkada di Medan itu sudah bawa-bawa agama, sampai
Sampai-sampai tadi saya akan melihat siapa yang sayang kepada Islam tidak akan pilih siang. Wah, gitu. Waduh, saya bilang ini repot nih. Jadi indikator sayang Islam adalah pilih siang. Kalau pilih siang tidak sayang sama Islam. Kemarin saya sampai di PKI kan orang, sampai setelah lama saya diskusi itu saya bilang saya nggak ada urusan. Saya di Serdang, saya nggak di Medan. Tapi kalau 4 calon itu mau ketemu saya siap, insya Allah. Jadi nggak pernah saya, kalau misalnya saya ketemu si A, si B itu bukan karena persoalan saya mendukung, tidak. Saya nggak punya urusan dengan pilkada Medan, asalnya begitu. Yang saya sedihkan sekarang, ini yang kebayang saya, waduh, cemana ini nanti habis tanggal 9. Udah belah-belah, masjid belah sebelah sana, sebelah sini, di sosmed juga begitu. Karena kalau sekedar belah pilihan politik tidak masalah, dia bawa dalil-dalil agama. Itu yang, ya mungkin ada orang yang menganggap saya kurang bijak, tapi demi Allah saya nggak punya tendensi atau pamrih apapun di seputar persoalan itu. Ya, nah akidah itu juga begitu. Sekarang ini yang paling gencar mensosialisasikan dan mempropagandakan buku-bukunya ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu yang disebut dengan Wahabi. Itu paling banyak diterjemahkan buku. Suka tidak suka, mau tidak mau, akhirnya kita mengira bahwa itulah sistematika belajar yang kalau mau belajar akidah itulah dia. Sama saya itu tidak salah, sah-sah saja. Yang salah itu adalah memutlakkan. Gitu. Memutlakkan ini begini Pak, Bapak pilih ini, terus Bapak anggap orang yang milih itu salah. Itu mutlak, memutlakkan itu tidak boleh. Karena kita berada di bingkai yang kita, agama kita ini kalau dia warnanya sama, ini repot. Misalnya begini, cara sholat itu kalau cuma satu saja ditinggalkan Nabi, repot. Orang yang sakit nanti gimana itu harus berdirinya? Karena Nabi hanya meninggalkan satu cara. Jadi ruang-ruang perbedaan ini adalah peluang kita untuk masuk dan mengisinya, tapi kemudian mensinergikannya dengan yang lain. Seharusnya demikian. Cuma kalau ngomong sama orang emosional repot. Makanya saya tadi mungkin ada yang dapat tulisan saya 2 hari ini, membangun mazhab ukhuwah. Itu ada saya tulis. Ali bin Abi Thalib itu bunuh-bunuhan dengan Muawiyah. Perangnya 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat. Malam Sabtu tuntas. Habis perang, tidak lagi perlu milih-milih ini pasukan itu pasukan, karena yang perangnya sama-sama Islam, yang mati sama-sama dikubur. Jadi pasukan Ali dan pasukan Muawiyah sama-sama menguburkan dan mensolat jenazahkan. Ali pun berdoa, ya Allah ampunkan aku dan juga mereka. Saya terus terang, kalau boleh nitis air mata sekarang di Medan, itulah sekarang ini sampai-sampai saya jadi takut. Masyarakat kita ada yang doktrinnya itu taat perintah ulama, tapi ulama yang cocok sama dia. Kalau tak cocok tak mau dia, bahkan dia serang habis. Saya ngeri gitu. Saya khawatir kita sedang diarahkan untuk menjadi radikal tanpa sadar. Gitu. Walaupun saya, ya, mohon maaf kalau saya mau bilang, saya mau takut kepada Allah, ini baru masuk. Ya, baru masuk. Saya alhamdulillah diundang khusus besok untuk hadir dalam acara pertemuan tokoh 100 tokoh dan ulama se-Indonesia bersama Habib Rizik Syihab melalui webinar Zoom. Saya nggak tahu di Sumatera Utara siapa lagi yang diundang. Kemarin saya coba konfirmasi, tidak ada. Dan ini langsung baru masuk. Tadi saya duduk ini baru masuk lagi meeting ID-nya dikasih dan dilarang menyebar luaskan.
Jadi sampai saya bilang, ini mohon maaf, ini maka saya bilang saya mohon ampun kepada Allah. Saya pikir saya bukan main-main berdakwah. Saya serius ikut dakwah. Tapi kalau persoalan lebih kecil, ini ulama dibenturkan, ustaz dibenturkan, ini resikonya besar sama kita. Ya. Saya berulang mengatakan sampai ada yang bilang, jadi ini mohon maafnya kayak jadi baper pula saya jadinya. Nah, jadi ustaz mana yang saya bilang, saya tak pernah mau dan tidak akan pernah kalian dengar dari mulut saya kemana masyarakat muslim dan menyerahkannya. Kenapa? Karena saya dengan hitung-hitungan yang saya punya sendiri, menurut saya konsekuensi plus minusnya masing-masing ada. Kalau mau dengar itu ayo, tapi kalau nggak mau dengar itu ya sudah, pilih sesuai. Dan maka kemarin saya bilang istafti nafsa, tanya jiwa. Bismillah kan, nggak perlu khawatir. Si ulama sudah menyatakan, ya udah ikut, tidak apa-apa masalah. Tapi tolong jangan dengan mencaci maki yang lain. Jangan dengan merendahkan man sabba akhihi qatala. Siapa yang mencaci maki saudaranya, kata Nabi, itu seperti membunuhnya. Itu yang harus kita. Karena terus terang, sebenarnya saya harusnya bisa lebih fair. Cuma saya ditarik sana tarik sini. Ini yang buat saya jadi puyeng lagi. Ya. Ada orang yang nggak ridho saya di sini, ada orang nggak ridho saya di tengah, ada orang nggak ridho saya di kanan, kiri, kanan, tengah. Saya bilang saya kemarin sudah pergi ke tempat lain, lebih banyak kesibukan dakwah di luar. Masih diributin. Baik, kita balik ke materi. Jadi bedakan kajian dengan bagaimana akidah itu harus ditanamkan. Kalau kajian sudah kelas, perbedaan cara dan sistematika itu khilaf. Misalnya ada yang membagi pelajaran tauhid itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid sifatiyah, tauhid mulkiyah. Ini sesuatu yang tidak dikenal polanya di mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah mengenalkan pendekatan kaji sifat 20 dengan sifat salbiyah, sifat nafsiyah, ya, dan macam-macam. Ada 3 sifat Allah itu. Sifat 20 adalah antitesa dari kaji Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah antitesa dari Jahmiyah. Jadi sebenarnya kalau mau dikaji panjang, rentetannya sebenarnya perdebatan akidah itu berlangsung terus. Makanya saya heran kalau sekarang ini masih ada orang memperdebatkan Tuhan di mana, untuk apa. Jadi kalau kita belajar, kepentingan belajarnya itu mau ngapain? Kecuali anak-anak ini rasa penasaran mereka masih tinggi. Mungkin satu waktu mereka tanya sama kita, ya Tuhan itu makan enggak? Nah, kita penting memberikan jawaban yang pas untuk mereka di sini. Tapi kalau kelas kita nanti masih harus bertanya, Tuhan itu di atas aras atau tidak? Kalau Tuhan di atas aras, sementara Allah mengatakan turun, kapan naiknya? Pertanyaan saya, ini sehat nggak untuk umat? Jadi perdebatan, bahkan kalaupun itu ada di zaman awal salafus saleh kita, kalau ada perbedaan pendapat, itu adabnya. Kalau ulama yang berdebat, itu umat tak lihat. Hasilnya mereka boleh lihat. Si A berbeda dengan si B. Karena kalau sempat perdebatan itu dilihat oleh umat, maka haibah akan hilang. Haibah itu apa? Segan umat sama mereka. Begitulah makanya ikramnya umat sama ulama masih tinggi. Kalau sekarang tidak. Seorang ulama atau ustaz misalnya mengeluarkan statement kasar kepada si, itu dipertontonkan ke semua orang. Sehingga sekarang ini semua orang bisa memberikan penilaian apa saja kepada. Saya melihat ini tidak sehat sebenarnya. Ya, baik. Makna-makna, kenapa kita mau diskusikan makna la ilaha illallah? Pertama, ini prinsip. Menjadi muslim harus mulai dari sini. Ini uniknya kita. Kalau orang mengaku muslim,
tapi tidak mengenal dan memahami ini, maka repot. Apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah? Pertama, la khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah secara hakiki. Itu poinnya begini. Kita bisa memikirkannya, tapi kita bisa nggak usah memikirkannya, karena memang pasti sampai di situ lagi. Maksudnya begini. Kita cari pun, karena kita akan berada di lingkaran yang muter-muter itu. Siapa yang mencipta telur, telur jadi ayam, ayam jadi telur, telur jadi ayam. Kapan? Siapa yang mana yang pertama? Itu logika di ruang berpikir kita. Yang ternyata, kalaupun kita secerdasnya luar biasa bisa mengatakan yang pertama itu adalah telur, tapi belum tentu ada orang, seluruh orang akan sepakat dengan pernyataan yang pertama itu telur. Karena muncul pertanyaan lagi, telur itu dari mana? Ruang pertanyaan ini adalah ruang memori berpikir kita. Ini tidak bisa dialamatkan kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Kekuatan yang mencipta itu sepenuhnya adalah Allah. Tidak ada satu manusia pun bisa mencipta nyamuk. Tidak ada manusia yang bisa mencipta lalat. Lalat itu bukan sekedar lalat, di mana Nabi mengatakan sayap kanan dan sayap kiri lalat itu satu racun, satu penawar. Dan ternyata sistem komputer radar lalat itu luar biasa. Apa namanya? Dua semacam kepala itu ada dua seperti ini. Itu ternyata memiliki sensor yang jutaan banyaknya untuk bisa mencium di mana ada makanan atau sesuatu yang dia mau dan bisa dapatkan. Untuk makhluk sekecil itu Allah membangun serumit itu, dan kita cuma bisa menangkap itu makhluk najis misalnya, ya, atau wah itu hanya hidup di sampah itu dan sebagainya. Tapi kita pulang kepada keyakinan bahwa pencipta itu adalah Allah. Ya, beberapa ayat Allah mengatakan alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yaitu kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Mulkus samawati wal ardh, dan tidak mempunyai anak. Allah tidak punya anak. Walam yattakhidh walada walam yakul lahu syarik, dan Allah tidak butuh kolaborasi dengan siapa, musyarakah, tidak butuh. Allah wal awwal wal akhir. Gitu. Apakah Allah butuh kita? Tidak. Apakah kita butuh Allah? Ya. Apakah Allah ingin dipertuhan dan mencipta kita agar ada orang yang menyembahnya? Pernyataan dalam satu hadis, ya. Tapi keinginan itu tidak akan mengurangi kekuatan kebesaran zatnya. Gitu. Wa aina Allah? Di mana Allah? Nah, kan wajar saja muncul pernyataan itu. Maka sekelompok ada mengatakan alal arasy, summa istawa alal arasy. Kemudian Allah itu istiwa di atas arasy. Dan diceritakan dalam berbagai riwayat, arasy itu nanti merupakan puncak. Jadi kalau ibarat satu kapling besar, surga itu nanti yang paling tinggi itu namanya Firdaus posisinya. Di atasnya itu arasy. Gitu. Jadi sungai-sungai surga itu mengalir dari sana ke bawah. Seperti apa? Allah insyaallah nanti kita akan lihat. Tapi yang pasti Allah itu mencipta serumit apapun. Lihatlah bagaimana sistem kulit kita. Ternyata ilmu kedokteran telah menemukan bahwa kulit kita itu bukan satu lapis. Ada sekian lapis, yang masing-masing lapis memiliki fungsinya masing-masing. Bagaimana mungkin bumi ini tercipta dengan sendirinya? Kalau bolehlah saya mengatakan, apa warna kulit saya? Selesai bertanya, Bapak bisa, Ibu bisa secepat itu menjawab. Coba bayangkan, yang menjawab itu pertama adalah mata yang melihat, kemudian dia kirim ke sistem otak kita. Otak kita akan menginput datanya, dan mulut, coba lihat bagaimana sistem kerjanya. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan. Makanya kita mengatakan Maha Suci Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu dia. Darah, kelenjar, ginjal, limpa, jantung, dan semua organ tubuh kita bekerja secara apik.
Semua itu dalam kontrolnya Allah. Mereka tunduk kepada Allah. Pergantian siang dengan malam, matahari yang berada tajri li mustaqarrin laha, pada garis edarnya, tidak pernah mendekat sedikit pun kepada bumi. Karena kalau sedikit saja, beberapa mili saja matahari mendekat kepada bumi, akan terjadi kenaikan suhu dan berubah konstelasi cuaca di bumi dan mengancam kehidupan dan bisa menyebabkan kepunahan. Ataupun sedikit saja matahari itu menjauh. Semua itu dalam aturannya Allah. Setiap hari ada benda-benda angkasa yang menyerbu bumi, tapi kemudian Allah menjadikan atmosfer sebagai perisai bumi. Sampai satu waktu atmosfer ini pun pecah, sehingga semua benda itu akan menghantam bumi. Semua dalam urusan Allah. Itu yang patut kita. Makanya akidah kita pertama ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu artinya pencipta itu cuma Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, la razziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ini kalau sudah bicara rezeki, otak kita sudah matre, yang kebanyakan duit. Padahal rezeki itu jauh lebih luas dari sekedar duit. Allah mengatakan innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Allah adalah yang maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Rezeki itu macam-macam. Apapun itu. Ini sudah deal kita. Ada banyak orang yang bisa mengumpulkan banyak duit, tapi belum tentu bisa menikmati duit yang banyak itu. Ada orang yang dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya, punya rumah yang sangat besar, tapi bisa jadi dia sangat jarang tinggal di rumah itu. Ada orang yang mampu beli mobil mewah, bahkan super mewah, tapi malangnya dia tidak pernah memakainya sampai kematiannya datang. Dia hanya membanggakannya ke sana kemari bahwa aku punya mobil ini, aku punya ini, aku punya motor gede dan sebagainya, sekian banyak. Cobalah perhatikan di Indonesia ini ada toko yang punya motor gede sampai puluhan di bagasi. Saya berpikir lebih kemana? Lebih kepada hobi. Maka kenikmatan yang Allah kasih begitu mahalnya untuknya, hanya untuk menatap dan membeli dengan uang yang begitu besar. Ada orang yang Allah tidak memberikan kesempatan untuk mencari makan, tapi dia bisa makan apa saja. Ada orang yang tidak Allah kasih kesempatan untuk kuliah dan mendapat gaji yang besar, tapi dia bisa menikmati rumah besar. Itu urusan Allah. Berapa banyak orang yang ketika dia mengira masa pensiun adalah masa di mana dia akan menjadi lebih nyaman, ternyata tidak. Dia disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Saya pernah jumpa seorang marbot masjid dulu, saya menjadi abang daerah Bukit Kuning sana. Saya bilang, saya iri sama abang. Kenapa? Abang tiap hari ngurusin masjid, azan, jadi imam, dan dibayar. Kasih rumahnya gratis. Bukankah itu sebuah rezeki dari Allah yang luar biasa? Ada orang yang dikasih Allah kaya, tapi anak-anak yang soleh dikasih sama dia. Ini kalau kita mau mempelajarinya secara sederhana sebenarnya. Dan itu enggak kan dalam satu hadis, satu kalau bahasanya saya pakai bebas, satu butir nasi yang memang itu sudah ditetapkan sebagai rezeki kita, itu akan kita makan. Ini untuk membuat kita tidak perlu menangis atas sesuatu yang terlepas dari kita, atau bergembira ketika sesuatu itu dapat pada kita. Karena berapa banyak orang ketika mendapat sesuatu dia mengucapkan Alhamdulillah, tapi tak lama kemudian dia menangis karena sebab sesuatu itu. Di sini sebenarnya perasaan kita harus tinggi sama Allah. Rezeki itu Allah yang atur. Dan urusan rezeki Allah yang atur, kita urusan ikhtiar. Jalankan saja ikhtiar kita. Ya. Tidak ada yang bersyarikat dengan Allah dalam memberi rezeki. Bahkan selain Allah sama sekali tidak ada satupun yang dapat memberi rezeki. Ya, tidak ada. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardh syai'an wa la yastati'un. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mereka rezeki sedikit pun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa. Mungkin kita bisa melihat orang yang menyembah patung, menyembah api. Cobalah renungkan itu.
Kalau mereka berpikir sebentar saja, mereka pasti akan teraneh-aneh melihat perilaku mereka. Kenapa mereka menciptakan patung dan kemudian menyembahnya laksana Tuhan, memperlakukannya laksana Tuhan? Padahal patung itu tidak berdaya melakukan apapun untuk dirinya, yang sejak diciptakan dia tidak pernah bisa merubah dirinya. Tapi kenapa dia begitu disakralkan? Nah, itu penyimpangan dilakukan oleh setan. Ini yang kita harus hati-hati. Bahagia, apakah bahagia bisa dicari melalui harta? Tidak. Berapa banyak orang duitnya makin banyak, bahagianya hilang. Jabatan makin dapat, bahagianya hilang. Saya sampai bilang begini nanti, ini orang-orang yang menjadi wali kota ini di Medan, pagi, siang, malam, sore, segala tempat didatangi, segala ulama dikunjungi. Cobalah jika saja itu karena sebab mereka betul-betul mencari ridha Allah, betapa bahagianya kita. Atau jika hanya sekedar mencari sebuah jabatan, tidak ada masalah. Allah mengatakan siapa yang mau dunia Allah kasih, siapa yang mau akhirat Allah kasih. Allah tidak akan berlaku zalim. Percayalah, orang yang sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, jika dia mengerjakannya Allah kasih. Tapi ketika dia menginginkan akhirat Allah tidak kasih. Ada berapa banyak orang nanti baca Quran, rajin ke masjid, rajin tahajud, tapi kemudian di akhirat Allah tidak memberikan pahala. Kenapa? Karena Allah bilang, bukankah semua pahala itu sudah kau minta tuntas di dunia? Kau puasa karena kau ingin kurus, kau sedekah karena kau ingin kaya, kau tahajud karena kau ingin mudah urusan. Bukankah semua itu sudah kau dapatkan? Coba. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya para sahabat Rasulullah, saya teringat perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah perang 3.000 lawan 200.000. 3.000 para sahabat, 200.000 pasukan Romawi. Kalau lihat angka, ini mission impossible. Tapi apa yang membuat mereka bergerak? Kita tidak berperang karena jumlah, kita tidak berperang karena pasukan kita, tapi kita berperang karena Allah, di jalan Allah, menghadapi musuh Allah. Ini saya garis bawahi sebenarnya, karena ini Nabi yang suruh. Itu termaktub dalam sirah. Berperanglah karena Allah, di jalan Allah, dan memerangi musuh Allah. Kalau sekarang yang di luar sana kita bawa dalam pertarungan ini, apakah itu karena Allah, di jalan Allah, dan menghadapi musuh Allah? Kalau ya, fight habis-habisan, bunuh dia. Kalau bahasa ini kan bahasa jihad, namanya perang. Tapi kalau tidak, seorang yang mabuk sekalipun, itu saudaramu yang masih punya hak untuk kau dakwahi. Cuma bahasa-bahasa ini tidak logik sama kita sekarang. Tadi orang yang sudah tersandera dengan emosi, untuk film India belum bisa nangis dia. Padahal film India itu pemainnya sudah dapat gajinya semua itu. Awak nonton mesti menetes air mata awak, mesti sampai bengkak-bengkak mata. Ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, makna la ilaha illallah, la malika illallah, tidak ada yang menjadi penguasa kecuali Allah. Tadi yang pertama, la khaliqa, tidak khaliqa, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ketiga, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Belakangan dengan sosmed yang begitu, kita banyak dapat video-video orang yang menurut kita naik sepeda motor atau naik mobil tubrukan pasti mati. Enggak. Saya nengoknya itu rasa saya paling takut sekarang. Jujur saya tidak berani lihat film-film kecelakaan. Tapi lihatlah keajaiban Allah. Jadi orang naik sepeda motor, nantang trontonnya terbalik, sepeda motornya buang karena aman. Gak kena sedikit pun gak apa-apa. Coba bayangkan. Kenapa? Yang menguasai saya Allah, yang menentukan mati hidup saya Allah. Kenapa saya harus takut? Tapi ini bukan sikap pasrah, ini sikap yakin yang membuat kita merasa nyaman untuk melakukan apa yang kita yakini sebagai kebenaran itu. Karena kalau saja keyakinan kita terhadap kebenaran itu tidak berbalas oleh Allah, untuk apa kita jadi orang jujur sampai mati menghadap apa? Untuk apa kita jadi orang lurus yang kalau lurusnya kita tidak berbuah apa-apa?
Berapa banyak orang yang lulus tapi kemudian dikhianati. Berapa banyak pengkhianat dibilang pahlawan dan pahlawan dibilang sebagai pengkhianat. Berapa banyak orang-orang yang tunduk kepada Allah dituduh sebagai biang kerok dan macam-macam. Kalau bukan karena Allah mengatakan aku penguasa dan penguasa langit dan bumi, bukan cuma langit dan bumi, penguasa dunia dan akhirat. Di saat akhirat Allah mengatakan Alaihissallahu bi ahsanil surat apa itu? Surat Latif, bukan apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah itu hakim seadil? Kalau sekarang ini kita nggak berdaya, mungkin karena orang punya duit, karena orang mau duit. Kalau di sana orang tak mau duit, maka orang yang punya duit tidak ada hebatnya di sana. Kalau sekarang ini kita tidak berdaya karena orang punya kuasa, di sana yang berkuasa cuma Allah, sehingga tak ada hebatnya. Orang hebat ditandai dengan nanti adalah apa namanya? Takwa dia kepada Allah. Baik. Yang keempat, la hakima illallah, tidak ada hakim kecuali Allah. Mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pembuat hukum ketetapan kecuali Allah. Yang dimaksud hukum di sini tentu sunnatullah, yang tentu tidak akan bertuburukan dengan nilai-nilai manusia. Ini yang sebenarnya kita sedikit sekali mujahid untuk bisa mengenalkan ini. Islam ini agama yang tidak ada kekerasan, tapi orang tuduh terus. Kita tidak berdaya untuk menampilkan. Sama seperti sering saya mengatakan sekarang, kita harus bicara konstelasi orang dengan Islam sekarang di tingkat dunia. Coba perhatikan, jika pertarungan itu kita main crash, kita selalu kalah di Rohingya, di Chechnya, di Bosnia, Azerbaijan kemarin, Turki waktu itu, kemudian Kashmir, India, Thailand, Filipina. Beberapa negara sekarang gerakan Islam itu merubah pola. Mereka melihat kalau pendekatan yang konfrontatif ini akan berakibat buruk kepada Islam, Muslim lebih khusus. Jadi polanya apa? Adaptasi. Mungkin istilah yang tren sekarang dengan istilah kolaborasi. Contoh Thailand. Masa pemerintahan Duterte, ini Presiden Duterte, ternyata, bukan Thailand, Filipina. Ternyata itu ada 3 menteri Muslim. Sesuatu yang nggak pernah ada sebelum. 3 menteri Muslim akhirnya telah merubah suasana Mindanao, Filipina Selatan itu menjadi otonomi khusus kan, lebih kuat lagi. Bahkan pemerintah Duterte kabarnya akan merencanakan referendum nasional untuk merubah konstitusi negara menjadi federal. Kalau federal, maka akan ada negara bagian yang itu adalah negara Islam di Filipina tanpa harus perang. Jadi mereka melihat di sebalik peristiwa. Sama dengan kasus Thailand, pola gerakannya dirubah. Kalau kasus Indonesia ini masih ibarat ikan barunya masih banyak. Ikan baru yang kalau udah bergerak dia pasti keruh kan. Nah, ini banyak. Ini agak, saya bisa membacanya, tapi agak sulit untuk menjelaskannya, apalagi situasi sekarang. Walaupun saya sekarang orang yang sudah berpikir, misalnya saya berdiri hari ini, saya bayangkan apa yang terjadi 5, 10, 20 tahun ke depan. Seharusnya kalau kita buat ini, kira-kira plus minus analisis SWOT-nya bagaimana. Ini yang susah diyakinkan sama anak-anak. Saya punya anak, saya masih sudah menikah sekarang. Anak saya ini dulu kalau minta susu, gak pernah saya menang untuk meyakinkan susunya nanti saya jelaskan panjang lebar bahwa nanti kalau ini kan ngompol apa semua, dia bilang iya, tapi kemudian dia tetap dengan susu sampai akhirnya saya lelah, baru saya kasih susu. Kesimpulannya saya kalah. Kenapa? Karena anak saya cuma berpikir susu, dia tidak berpikir kenapa dia harus minum nanti. Dia tidak begitu. Masyarakat Muslim banyak begitu. Kena laron, ada api, laron pergi ke api. Dia nggak tahu api itu membunuh, tapi dia pergi ke sana dengan semangat, mati. Saya mohon maaf, Habib Rizik Syihab. Saya ditanya orang sampai kemarin, sampai saya hampir menitis mata saya ketika orang bilang saya ada. Cuma setelah saya cek orangnya, dia tuduh saya macam-macam. Saya bilang bagi saya Habib itu bukan sekadar ulama, tapi dia mujahid. Tapi mari kita lihat strukturnya.
Kalau bicaranya pendekatannya presiden, di masa kepemimpinan siapa Habib Rizik pernah masuk penjara sampai 2 kali? Di masa siapa dia mulai garis keras? Jadi kalau mau, tadi saya ada share, kalau yang ikut di grup saya ada saya share, nanti kalau yang tidak saya share terlebih. Sisi lain Habib Rizik itu buku itu. Jadi artinya apa? Ini sebenarnya jadi simbol perlawanan. Ya. Cuma saya perlu sampaikan ketika kita bicara akidah kita ini bukan kaku, Pak. Ini elastis. Kita tunduk kepada hukum Allah. Hukum Allah Ustaz, apa caranya begini Pak? Ada sunnatullah. Ketika kita bicara sunnatullah, bersih itu sunnatullah. Ketika bagaimana cara supaya bersih? Contoh misalnya masjid muslimin juga ya. Masjid muslimin untuk ngurusin WC ada petugas khusus yang membuat lantai WC tidak boleh basah. Kayak bandara, kayak hotel-hotel misalnya. Saya mau tanya, apa yang begitu harus dipikirkan dengan harus ustadz dulu? Enggak kan? Sebenarnya toilet ini, saya ambil contoh kecil. Toilet yang bagus pengelolaannya, toilet yang mana? Yang nyaman kita di situ, enggak bau. Kita tidak bisa memulangkan orang bersikap dewasa untuk ketika buang air maka dia harus bersih dan semua. Tidak bisa. Kalau begitu, karena trennya masjid kita banyak sekali pengunjungnya dan mereka membutuhkan toilet, maka masjid menyediakan petugas khusus untuk membuat toilet jangan licin. Saya mau tanya, itu pakai ayat, pakai hadis atau pakai otak? Dan itu kira-kira yang harus bisa, yang bisa menggagas itu harus ustadz dulu, profesor bidang tafsir, atau kita semua. Nah ini makanya ada wilayah ikhtiar. Untuk ikhtiar, Allah sudah kasih otak sama kita, pakai itu. Bagaimana membuat contoh di Sragen itu ada masjid yang setiap Jumat, habis sholat Jumat itu minimal 500 orang makan siang. Muslimin bayangkan 500 orang makan siang habis sholat Jumat. Kemarin BKM Joko Karyan datang. Setiap Jumat saldonya 0. Tapi masjid itu punya tempat untuk orang orang musafir, orang lelah, minum terus-menerus ada. Nah, pertanyaannya untuk mengelolanya pakai dalil ayat? Enggak, itu kemampuan, kecerdasan kita untuk mengorganisir. Ingin juga saya tahu itu lebih jauh. Masjid Sragen sampai 1000. Saya pernah dapat foto itu. Mereka buat sebuah arena semacam aula besar, meja-meja, orang siap salat makan. Siapa saja terserah, gratis. Di Masjid Salman, Jalan STM ada kantin. Kantin cuma siapa saja boleh makan apa saja dan tidak ditetapkan tarif. Boleh bayar berapa saja, bahkan boleh tidak bayar. Masih jalan kantin. Itu butuh kecerdasan, Pak. Itu bukan sekedar wah ini harus nggak bisa. Itu yang saya maksudkan. Ya, sama seperti saya selalu mengatakan, masjid sudah harus ada multimedia begini, sudah harus ada divisi khusus. Kita sudah harus nge-broadcast kegiatan kita pada skala dunia. Bukan sekedar pengajian. Jadi pengajian itu sekarang orang lebih banyak suka ngaji pegang HP. Dia duduk, kemudian dia buka mau cari ustaz mana dia. Sehingga tren mengaji kita sekarang sudah berubah. Ada satu pengajian di satu masjid saya duduk, ini yang ngaji ini nggak banyak di sini. Tapi di luar, yang duduk di kafe, di kantin, di mana, itu pada mendengar semua mereka sambil orang sudah butuh yang pola begitu. Kira-kira begitu. Baik, ini yang terakhir walaupun masih ada yang lain. La amira illallah, tidak ada pemberi perintah kecuali Allah. Itulah Umar. Umar itu orang yang temperamen, tapi kalau sudah diingatkan kepada ayat, dia tunduk. Saya kemarin misalnya mengingatkan dalam tulisan saya, bahkan dalam khutbah saya, ada yang protes khutbah saya itu kemarin ketika saya mengingatkan kita jangan seperti rahib-rahib Yahudi yang kalau mereka ngomong apapun dibenarkan tanpa ditolak. Itu disebut dalam surat Ali Imran ayat 64. Wattakhidhu wala tattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya,
sehingga semua apa keputusan mereka adalah kebenaran. Nggak bisa, nggak boleh. Yang punya hak memerintah kita Allah. Siapa yang tunduk sama Allah itu kita ikuti. Jadi bukan Allah kalau sudah mereka pastilah mereka, nggak mungkin mereka buruk, nggak bisa begitu. Mereka kan orang suci kita, mereka kan para piadah kita, tidak mungkin mereka menyimpang, tidak mungkin mereka bermaksiat. Loh, di mana ada kalimat tidak mungkin bermaksiat? Di mana ada kalimat yang mengatakan itu maksud? Nah, maka akidah kita mengajarkan yang bisa memerintah kita Allah. Saya kira itu catatan kecil. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Bukan menutup sih. Kalau tidak ada saya lanjut. Ini kalau dulu kira-kira ada yang kalau ada yang bertanya kami persilakan. Bu, ada? Kalau tidak ada saya lanjut. La waliya illallah, tidak ada yang menjadi pelindung. Jadi wali ini perlu saya lurusin juga. Kalau kemarin misalnya beredar di sosmed, hati-hati sekarang Quran palsu sudah muncul. Kalimat aulia diganti dengan teman setia. Sebenarnya salah satu maknanya itu. Iya. Jadi satu halaman, tapi beda artinya. Iya. Sebenarnya kalau arti Pak, kalau makna tidak berubah. Arti wali itu pemimpin, penolong, teman setia, qarib, ya, sejawat. Cuma memang kalau terjemahan ini tergantung siapa yang buat terjemahan. Saya sudah pegang terjemahan terbaru dari Departemen Agama. Sudah dirubah semua menjadi teman setia. Mereka mencoba menghilangkan arti-arti yang bisa berkonotasi tendensius menggelorakan jihad kita. Tapi kalau saya ditanya, bagaimana itu Ustaz? Saya bilang, ya itu urusan mereka. Karena mereka yang menerjemahkan Quran, mereka yang cetak. Tapi Ustaz ulama harus menjelaskan ke umat bahwa wali, jadi begini, jikapun teman setia itu maksudnya ini loh Pak. Ini teman setia bukan dalam urusan dunia. Ini teman setia dalam urusan menjemput surga. Mungkinkah kita membenarkan seorang sebagai pengarah kita menuju surga sementara dia musuh Allah? Menemani kita, mengajak kita, membimbing kita, menjadi wakil kita, menjadi wali kita dalam urusan mendapatkan surga Allah sementara dia tidak beriman kepada Allah. Mungkin enggak? Makanya Allah mengatakan mereka itu satu sama lain adalah wali. Siapa itu Profesor Sahid tapi di ANC itu? Wah, saya dulu sempat terpesona. Bocor video yang mengatakan bahwa ternyata dia ikut dalam tim yang merubah amandemen undang-undang kita, yang akhirnya itu merupakan gagasan mereka untuk akhirnya tidak lagi membenarkan presiden adalah warga negara asli. Sekarang sudah warga negara Indonesia. Siapa saja walaupun asing dulu kemudian jadi warga Indonesia punya hak jadi presiden. Itu kemudian di situ waktu tidak terperangkap. Wah, kenapa rupanya dia ini, kalau boleh kita bilang, aktivis orang itu. Cuma dia menyusup. Ketika dia menyusup, kita melihatnya sebagai teman. Nah itu yang dimaksud. Kalau bicara teman, apalagi definisinya naik level menjadi pemimpinmu. Gitu. Gak bisa. Ya. Jadi yang manapun sebenarnya ada tendensi yang memang semua dilarang. Menjadi teman setia tidak boleh. Menjadi pemimpin tidak boleh. Apalagi menolong. Nah, nggak mungkin, impossible. Allah saja bilang dalam Quran, nggak mungkin mereka akan menolong, memimpinmu, mengarahkanmu untuk bergerak ke jalan. Nah, itu kalau Medan ada tidak muslimnya, saya siap. Nah, itu kayak Ramas kemarin. Tapi kalau sama muslim, saya tak mau berperang. Tapi kalau ditanya, ayo kita bicara kompetensi. Saya mau bicara kompetensi. Karena siapapun, kita kan orang pintar, ada analisis SWOT. Analisis SWOT itu strength sama weakness, titik plus minusnya. Ini kalau begini, kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Itu harus kita
Cuma sekarang udah agak sulit, bukan tak bisa. Jadi yang mulia jemaah, saya pikir ini catatan pada malam ini. Semoga Allah meridhai kita dan menjadikan kita semua hamba yang masuk dalam surga Allah pada saat hari kelak. Mari kita tutup dengan salat berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rfa'na al-bala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar was suyub al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.